Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum mata pelajaran hari ini saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai bab yang pertama, yakni ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah: yang pertama, Khadijah bin Khuwailid; yang kedua, Ali bin Abi Thalib; yang ketiga, Abu Bakar; yang keempat, Utsman bin Affan; yang kelima, Zubair bin Awam; yang keenam, Abdurrahman bin Auf; yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas; yang kedelapan, Thalhah bin Ubaidillah; yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Jarrah; yang kesepuluh, Arkam bin Abil Arkam; yang ke-11, Ummu Aiman; dan yang ke-12 adalah Zaid bin Haritha. Nah, selanjutnya yang kedua, dakwah Nabi secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang terpandang dari kaum Quraisy. Tetapi tidak semuanya bisa menerima untuk menyembah Allah SWT, tetapi Nabi tetap tabah dan tidak putus asa. Selanjutnya, yang B adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam,
dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Kejahatan mereka berdua akan mendapatkan balasan dari Allah SWT seperti terdapat dalam surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya. Mereka mengatakan pertemuan di Darun Nadwa membicarakan cara dan sikap untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara menyebarkan kebohongan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari kotoran binatang yang bau busuk. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat, akan dipukul dengan pukulan yang keras. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Yang C, ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau dengan harta, benda, jiwa, dan raga. Yang kedua, ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Abu Bakar berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara yang lantang, berseru untuk mengajak kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah SWT. Tetapi tanggapan kaum kafir Quraisy, mereka memukuli Abu Bakar sehingga terjatuh dan tidak kuat untuk berdiri lagi. Yang ketiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Yasir adalah keluarga Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret, dan dijemur di bawah terik sinar matahari. Yang keempat, ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Arkam bin Abil Arkam sering mendapatkan ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Tetapi beliau tidak mau. Bahkan beliau ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Yang kelima, ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah hamba saya yang dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan menyambuk berkali-kali dan menjemur Bilal bin Rabah di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar dan Bilal bin Rabah tetap pada pendiriannya, yakni mengucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Dari awal hingga akhir, itulah cerita ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.